Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy dengan NIM 22475063. Saya dari kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua faktor. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah kondisi atau karakteristik yang berasal dari dalam diri mahasiswa itu sendiri. Motivasi belajar semakin tinggi, motivasi semakin besar dengan dorongan untuk belajar. Kesehatan fisik dan mental kesehatan yang baik mendukung konsentrasi dan stamina. Minat dan bakat mahasiswa akan lebih cepat memahami materi yang sesuai minat dan bakat. Kecerdasan atau kemampuan kognitif mempengaruhi kecepatan dan cara mahasiswa disiplin dan manajemen waktu, membantu mengatur rutinitas belajar yang efektif. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah berasal dari luar diri mahasiswa dan bisa sangat mempengaruhi suasana atau kesempatan belajar. Faktor eksternal, penjelasan lingkungan keluarga, dukungan keluarga mempengaruhi semangat dan kenyamanan belajar. Fasilitas belajar, akses terhadap buku, internet, atau tempat belajar yang nyaman mempermudah proses belajar. Lingkungan kampus atau sekolah termasuk metode pengajaran, kualitas dosen, dan suasana kelas. Teman sebaya, pengaruh teman bisa memotivasi atau justru mengganggu proses. Baik, di sini saya akan menunjukkan dua diagram faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Dan keterkaitan pengaruh faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari dalam organisasi dan biasanya dikendalikan. Contohnya, 1. Sumber daya manusia, dan yang kedua, struktur organisasi, yang ketiga, budaya organisasi, dan yang keempat, keuangan, yang kelima, teknologi yang dimiliki, dan yang keenam, proses bisnis, internal operations. Faktor eksternal. Faktor eksternal berasal dari luar organisasi, dari biasanya tidak bisa dikendalikan langsung. Contohnya, persaingan pasar, perubahan teknologi, kebijakan pemerintah, tren sosial dan budaya, kondisi ekonomi makro, kekuatan pemasok dan konsumen. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Baik, kesimpulannya, untuk mencapai hasil belajar yang optimal, mahasiswa perlu mengelola dan mengembangkan faktor internal dengan cara mengembangkan diri, serta faktor eksternal dengan memanfaatkan lingkungan dan sumber daya yang ada. Baik, mungkin hanya itu yang saya bisa jelaskan. Sekian dari saya. Billahi fisabilillah haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.